Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5191 Paviliun Tianji. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Lin Bai memutuskan untuk tidak tinggal dan menyaksikan pembantaian divisi Zhaoxing, jadi ia menyarankan untuk segera menyelamatkan mereka. Meskipun Lin Bai telah membunuh banyak prajurit selama karir bela dirinya, ia dengan jujur menyadari bahwa mereka yang telah dibunuhnya adalah penjahat keji yang pantas mati, atau mereka yang berniat membunuhnya tetapi malah dibunuh. Hingga hari ini, Lin Bai memiliki hati nurani yang bersih atas semua yang telah dilakukannya. Jika ada satu hal yang membuatnya malu, itu hanya satu orang. Lin Bai memendam rasa bersalah yang mendalam terhadap Ye Suxin. Mendengar saran Lin Bai untuk segera pergi, Zumo mengangguk. Zumo telah membawa banyak ahli divisi Zhaoxing bersamanya, sehingga ia dapat menyerahkan urusan kota Zenan kepada mereka dan penguasa kota. Selain itu, Zumo memiliki urusan yang lebih penting untuk diurus, membawa penguasa kota Wen ke kota Qinglian sesegera mungkin. Lagi pula, setelah mengkhianati dinasti Chu, penguasa kota Wen telah menjadi orang kepercayaan Sekte Dewa Darah, dan ia pasti tahu banyak tentang sekte tersebut. Jika penguasa kota Wen dapat dibujuk untuk berbicara, niscaya itu akan memberikan bantuan yang belum pernah ada sebelumnya kepada Yang Mulia Pangeran Chen dalam perjuangannya melawan Sekte Dewa Darah. Lebih kebetulan lagi, mengorek mulut para prajurit juga merupakan keahlian divisi Zhaoxing. Setelah Zumo membuat semua pengaturan yang diperlukan, ia memimpin sekelompok prajurit divisi Zhaoxing, mengawal penguasa kota Wen, Zheng Heng, dan 11 ahli alam Tai Daoguo lainnya ke susunan teleportasi istana penguasa kota. Mengenai kota Zenan, mari kita lanjutkan seperti yang telah kita bahas. Jika ada pergerakan yang tidak biasa di kota, segera beritahu saya. Sebelum pergi, Zumo memberi instruksi kepada penguasa kota Zenan. Kita telah mengalahkan kultus Dewa Darah dengan telak kali ini, dan kurasa mereka takkan kembali dalam waktu dekat. Namun, aku akan bersiap sepenuhnya untuk berjaga-jaga, kata penguasa kota Zenan. Setelah Zumo dan penguasa kota Zenan menyelesaikan rencana mereka, kelompok itu memasuki susunan teleportasi. Lin Bai mengikuti Zumo ke dalam susunan teleportasi. Ia melihat 11 Master Tai Daoguo yang terikat, napas mereka lemah, terkulai di tanah, mata mereka terpejam, beristirahat. Penguasa kota Wen tampak pucat, matanya terpejam, raut tekad terpancar di wajahnya. Saat semua orang bersiap di dalam susunan teleportasi, penguasa kota Zenan memerintahkan Master Formasi untuk mengaktifkannya. Kekuatan surgawi berputar-putar dari segala penjuru, mengalir ke dalam susunan. Susunan itu aktif, dan seberkas cahaya melesat ke langit, menembus awan. Di dalam sinar itu, sosok Lin Bai, Zumo, dan yang lainnya perlahan menghilang. Kali ini, Lin Bai merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dicabik-cabik oleh kekuatan teleportasi, rasa sakit yang luar biasa. Ini tak seperti susunan teleportasi lainnya. Namun, setelah dicermati lebih dekat, Lin Bai menyadari hal itu tidaklah mengejutkan. Lagi pula, susunan teleportasi ini telah diimprovisasi oleh penguasa kota Zenan, yang telah menugaskan seorang ahli formasi dari Paviliun Tianji Negara Chu. Ketidaksempurnaan tak terelakkan. Paviliun Tianji Negara Chu merupakan lokasi yang sangat penting bagi dinasti Chu. Paviliun Tianji, layaknya sebuah sekte, menghususkan diri dalam melatih ahli formasi, alkemis, pemurni senjata, ahli racun, cendekiawan Konfusianisme, ahli jimat, dan sebagainya untuk dinasti Chu. Meskipun ahli formasi, alkemis, dan pemurni senjata banyak terdapat di dunia seni bela diri, hanya sedikit yang menekuni jalur ini secara eksklusif. Banyak yang belajar tanpa menguasainya. Paviliun Tianji Chu, di sisi lain, didedikasikan untuk pemurnian senjata, formasi, dan alkimia. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa para ahli formasi, pemurni senjata, dan alkemis di Paviliun Tianji jarang berlatih seni bela diri, mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk formasi, pemurnian senjata, dan alkimia. Akibatnya, para Master Paviliun Tianji memiliki pencapaian luar biasa dalam persenjataan dan alkimia, menjadikan mereka salah satu dari segelintir orang di negara Chu. Meskipun tingkat kultivasi mereka relatif rendah, para Master Paviliun Tianji memegang posisi tinggi dalam dinasti Chu. Suatu ketika, seorang Master terdaftar di Paviliun Tianji, ia menyandang status menteri tingkat 2 di dinasti Chu. Ia ditemani oleh pengawal berbaju besi yang dikirim oleh dinasti Chu dan diam-diam dilindungi oleh para prajurit dari Zhaoxingxi. Di ibu kota Kekaisaran Chu, para Master Paviliun Tianji tak tersentuh. Bahkan beberapa pangeran dan bangsawan pun tak berani memprovokasi seorang Master Paviliun Tianji. Suatu ketika, seorang pangeran Chu berselisih dengan seorang Master Paviliun Tianji.
Master tersebut melaporkan masalah tersebut kepada Kaisar Chu, yang murka dan memerintahkan sang pangeran untuk bersujud dan meminta maaf atau menghadapi eksekusi langsung. Akhirnya, sang pangeran memohon belas kasihan. Untungnya, sang master tidak ingin berdebat lebih lanjut, sehingga masalah tersebut terselesaikan dan berlalu. Namun, setelah lelucon hari ini, tak seorang pun berani menantang para master paviliun Tianji lagi. Swiss. Susunan teleportasi berkelebat, dan cahaya putih menyilaukan di depan mata Lin Bai berangsur-angsur menghilang, memulihkan penglihatannya. Membuka matanya, Lin Bai mendapati dirinya berada di kota yang hancur. Udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Mayat-mayat berserakan di tanah, dan darah mengalir deras. Asap mengepul di kejauhan, memenuhi langit, menandakan pertempuran sengit yang baru saja terjadi. Apakah ini kota King Lian? Lin Bai tak percaya. Bukankah kota King Lian seharusnya menjadi markas Pangeran Chen? Tempat berkumpulnya para master dari 5 keluarga dan 7 sekte. Bagaimana bisa menjadi neraka seperti ini? Zumo mengerutkan kening dan segera melepaskan indera ketuhanannya untuk menjelajahi sekitarnya. Lin Bai melakukan hal yang sama, menyebarkan indera ketuhanannya. Para prajurit divisi Zhaoxing yang menyertainya segera bersemangat. Indera ketuhanan Zumo dan Lin Bai meluas, dan mereka segera menyadari bahwa ini bukanlah kota King Lian. Melainkan, itu adalah tempat yang disebut kota Xuanfeng. Kezu sangat luas, dan meskipun Lin Bai pernah ke sana sekali, ia belum pernah mengunjungi semua kotanya, jadi kota Xuanfeng terasa asing baginya. Ini bukan kota King Lian, ini kota Xuanfeng. Zumo segera memperingatkan. Para prajurit dari divisi Zhaoxing yang mengikuti Zumo, bahkan mereka yang berada di ranah Tai Daoguo, tidak berani bertanya kepada Zumo tentang apa yang telah terjadi. Namun, Lin Bai, seorang pemuda yang tak kenal takut, dan bukan seorang prajurit divisi Zhaoxing sendiri, langsung bertanya. Tuan Zumo, apa yang terjadi? Bukankah seharusnya susunan teleportasi di kota Zenan mengarah ke kota King Lian? Mengapa berakhir di kota Xuanfeng? Tanya Lin Bai dengan bingung. Zumo berkata dengan dingin, susunan teleportasi itu adalah susunan 2 arah, yang hanya menghubungkan kota Zenan dan kota King Lian. Logikanya, setelah kita berteleportasi dari kota Zenan, seharusnya kita berakhir di kota King Lian. Mengapa kita ada di sini? Lin Bai bertanya, ya, mengapa kita ada di sini? Mata Zumo menyipit, dan ia berbisik, itu hanya bisa berarti satu hal, seseorang mengubah posisi susunan teleportasi, menyebabkan kita berakhir di kota Xuanfeng. Hah, Lin Bai terkejut, dan bertanya dengan curiga, apakah ada operasi sekeji itu? Zumo berbisik, aku tidak begitu paham dengan seni formasi. Aku perlu berkonsultasi dengan para master formasi Paviliun Tianji untuk mencari tahu apa yang salah. Tapi masalah terbesar kita saat ini adalah bagaimana cara keluar dari kota Xuanfeng ini. Saat Zumo berbicara, Lin Bai merasakan hawa dingin memancar darinya. Lin Bai langsung mendongak dan melihat sosok-sosok bertopeng merah darah dan jubah hitam muncul dari atap-atap kota Xuanfeng yang hancur, menatap dingin ke arah Zumo dan yang lainnya. Penguasa kota Wen yang terikat itu membuka matanya sedikit, melihat semua yang ada di depannya, dan senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Bab 5192 Kota Xuanfeng. Tuan Zumo, kami menemukannya. Seorang prajurit dari divisi Zhaoxing, berdiri di belakang Zumo, mengangkat sebuah peta dan berkata kepadanya, kota Xuanfeng, yang terletak di tenggara Kesu, adalah kota perbatasan kecil. Tempat ini ribuan mil dari kota King Lian, dan ribuan mil dari kota Zenan. Prajurit itu menjelaskan situasinya secara singkat. Sepertinya kota Xuanfeng telah jatuh ke tangan Sekte Dewa Darah. Zumo mendongak. Ia melihat kehancuran, mayat-mayat berserakan di tanah, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jelas, kota Xuanfeng telah dihancurkan sepenuhnya oleh Sekte Dewa Darah. Tiba-tiba, dari atap-atap yang hancur di sekitar kota Xuanfeng, sesosok bertopeng merah darah dan jubah hitam tiba-tiba muncul, menatap dingin Lin Bai, Zumo, dan yang lainnya. Melihat sekeliling, sosok-sosok bertopeng ini berdesakan di atap-atap, tak terhitung jumlahnya, mungkin ribuan. Dan tanpa terkecuali, semuanya berada di puncak alam Dewa Dao. Apakah ini semua iblis dari Sekte Dewa Darah? Mereka semua berada di puncak alam Dewa Dao. Lin Bai sedikit terkejut. Lagi pula, kultivasi puncak Dewa Dao adalah tulang punggung setiap klan dan sekte besar. Ribuan prajurit puncak Dewa Dao bukanlah kekuatan kecil. Zumo menjelaskan, Sutra Dewa Darah, milik Sekte Dewa Darah adalah teknik magis yang melibatkan persembahan kurban kepada Dewa Darah, menggunakan darah orang lain sebagai kurban sebagai imbalan kultivasi dan kekuatan. Sangat sulit bagi prajurit biasa untuk menembus alam Dewa Dao,
Tetapi prajurit Sekte Dewa Darah, jika mereka bersedia membantai makhluk hidup, dapat dengan cepat mencapai puncak alam Dewa Dao. Setelah mendengar penjelasan Zumo, Lin Bai tiba-tiba mengerti. Teks rahasia Sekte Dewa Darah begitu kuat. Tidak heran begitu banyak prajurit berbondong-bondong bergabung dengan Sekte Dewa Darah, terlepas dari konsekuensinya. Bahkan penguasa kota Wuen, seorang pejabat tinggi di dinasti Chu, yang telah menikmati kehidupan yang kaya dan mulia, bergabung dengan Sekte Dewa Darah. Semuanya, hati-hati. Jika aksi dimulai, lakukan semua yang kalian bisa untuk menyelamatkan diri. Bisik Zumo. Kelompok Zumo dan Lin Bai saat ini berjumlah tak lebih dari 100 prajurit. Di antara mereka, termasuk Zumo, hanya ada 5 prajurit di ranah Tai Daoguo. Sisanya, seperti Lin Bai, berada di puncak ranah Daoshan. Mereka juga mengawal 11 prajurit Tai Daoguo, dan Zumo dan yang lainnya harus mengawasi penguasa kota Wuen dan pasukannya, sehingga mereka memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menyerang. Penguasa Zumo, aku telah menunggumu. Pada saat itu, senyum sinis menggema dari kedalaman kota Xuanfeng yang hancur. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sesosok muncul di atap jauh dari Lin Bai dan Zumo. Ia juga mengenakan topeng merah darah dan jubah hitam panjang, menutupi wajahnya. Namun begitu ia berbicara, Lin Bai langsung mengenali asal-usulnya. Tak lain adalah Zhang, pelindung Sekte Dewa Darah. Bagaimana Lin Bai tahu ini? Alasannya sederhana. Su Zong pernah menyelinap ke rumah penguasa kota Wuen dan menguping percakapan antara penguasa kota Wuen dengan pelindung Zhang dan Zhao, serta menghafal suara mereka. Lin Bai menggunakan teknik rahasia pencarian jiwa untuk membaca ingatan Su Zong, dan juga mendengar suara pelindung Zhang dan Zhao dari ingatan Su Zong, sehingga ia langsung mengenali asal-usul orang ini. Orang ini adalah pelindung Sekte Dewa Darah. Marganya sepertinya Zhang, dan dia satu kelompok dengan penguasa kota Wuen. Lin Bai segera memberitahu Zumo tentang informasi yang telah ia temukan. Meskipun Zumo juga terkejut bagaimana Lin Bai tahu identitas pria bertopeng ini, hal itu bukan masalah lagi sekarang. Zumo berkata dengan dingin, kalian para monster Sekte Dewa Darah, apakah kalian yang berada di balik susunan teleportasi? Zhang Hufa mencibir, maafkan saya, Tuan Zumo. Saya hanya menjalankan perintah untuk membawa kembali Tuan Kota Wuen. Mengenai hal lain, saya tidak punya komentar. Zumo berkata dengan dingin, bahkan jika Anda tidak memberitahu saya akan mengungkap semuanya begitu saya kembali ke kota Qinglian. Zhang Hufa tertawa terbahak-bahak, melihat sekeliling dan mencibir, apakah Anda, Tuan Zumo, tidak mengerti situasinya? Kami sedang mengepung Anda sekarang. Tidak pasti apakah Anda dapat melarikan diri dari kota Xuanfeng hidup-hidup. Bukankah terlalu dini untuk membicarakan tentang kembali ke kota Qinglian? Ekspresi Zumo menjadi gelap saat ia melihat sekeliling. Di belakang Zhang Hufa, 7 penguasa alam Tai Daoguo muncul kembali, menatap Lin Bai dan yang lainnya dalam diam. Dari segi jumlah, para prajurit kultus Dewa Darah jelas unggul. Zhang Hufa tertawa lagi, Tuan Zumo, lihatlah sekeliling. Kami menghabiskan 1 jam penuh membantai seluruh kota Xuanfeng hanya untuk menyambut Anda. Kalian seharusnya merasa terhormat memiliki begitu banyak orang yang dikuburkan bersama kalian. Setidaknya kalian tidak akan sendirian dalam perjalanan kalian ke dunia bawah. Alis Zumo terangkat mendengar ini. Dasar setan, dinasti Chu dan divisi Zhaoxing akan memusnahkan kalian semua cepat atau lambat. Hahaha, tawa aneh terlontar dari bibir Zhang Hufa. Tatapan matanya di balik topeng tiba-tiba menjadi dingin. Ia berteriak, bunuh mereka. Dengan satu perintah, para prajurit Sekte Dewa Darah di atap-atap sekitarnya menyerbu ke arah Zumo dan rekan-rekannya. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, seperti segerombolan belalang, menutupi langit dengan rapat. 7 penguasa alam Tai Daoguo lenyap dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di samping Zumo, penguasa kota Wuen, dan yang lainnya. Zumo segera melangkah maju, cahaya kemasan berputar di sekelilingnya, dengan cepat menangkis para prajurit yang menyerbu. Lin Bai juga dikepung oleh beberapa prajurit Sekte Dewa Darah, dan ia segera melancarkan serangan balik dengan ilmu pedangnya. Para prajurit kultus Dewa Darah ini telah membantai seluruh populasi prajurit kota Xuanfeng. Mereka adalah penjahat keji yang tak termaafkan. Membunuh mereka akan menjadi cara untuk membersihkan dunia dari kejahatan ini. Karena itu, Lin Bai menahan diri saat menyerang. Dengan kilatan pedangnya, ia membunuh beberapa prajurit di bawah pedang terbangnya. Tuan Zumo, mereka terlalu banyak. Kita bukan tandingan mereka. Lin Bai buru-buru berkata kepada Zumo. Meskipun kultivasi Zumo sangat tinggi, bagaimanapun juga, semut dalam jumlah besar dapat membunuh seekor gajah.
Jika pertempuran sengit berlanjut, Lin Bai dan Zhu Mo pasti akan menderita. Mata Zhu Mo berkilat, dan ia berbisik, bawa Tuan Kota Wen pergi. Kembalikan tawanan lainnya jika mereka menginginkannya. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, Zhu Mo menyimpulkan bahwa, selain Tuan Kota Wen, para prajurit Tai Dao Guo lainnya yang ditawan tidak ada gunanya. Jika ia harus memilih, Zhu Mo pasti akan membawa Tuan Kota Wen. Hancurkan. Zhu Mo melepaskan kekuatan magisnya, memaksa musuh untuk membuat jalan berdarah. Harus diakui, para komandan divisi Zhaoxing memiliki kultivasi dan kekuatan yang luar biasa. Kini, 4 prajurit Tai Dao Guo lainnya dari divisi Zhaoxing bertekad untuk melumpuhkan penguasa kota Wen, karena khawatir ia akan ikut campur dan menambah masalah. Zhu Mo praktis sendirian melawan 7 prajurit Tai Dao Guo, namun ia tetap tak terkalahkan. Terlebih lagi, Zhu Mo telah mengukir jalan berdarah, yang memungkinkan 4 prajurit Tai Dao Guo lainnya menangkap penguasa kota Wen dan membebaskan diri. Kau juga pergi, Lin Bai. Zhu Mo menyuruh Lin Bai pergi duluan. Lin Bai melirik Zhu Mo, menyadari bahwa tinggal di sana akan berbahaya dan ia tidak akan banyak berguna bagi Zhu Mo. Ia berkata, hati-hati. Kemudian, Lin Bai mengikuti jalan berdarah yang telah diukir Zhu Mo dan bergegas keluar dari kota Xuanfeng. Bab 5193 Pegunungan Xuanfeng. Sekte Dewa Darah, entah bagaimana caranya, telah mengubah susunan teleportasi yang awalnya ditujukan untuk kota Qinglian menjadi kota Xuanfeng, sebuah wilayah terpencil di Kesu. Kota Xuanfeng, yang terletak di wilayah Kesu yang sangat terpencil, adalah kota kecil di perbatasan, jauh lebih lemah daripada kota Xiuling, dengan hanya beberapa ratus ribu prajurit di dalamnya. Untuk mencegat Zhu Mo dan kelompoknya, yang berusaha membawa penguasa kota Wen kembali ke kota Qinglian, Sekte Dewa Darah membantai semua prajurit kota Xuanfeng, memasang jebakan, dan memancing Lin Bai beserta anak buahnya. Pertempuran sengit pun terjadi di kota Xuanfeng. Para prajurit Sekte Dewa Darah, dengan putus asa bergegas menuju Zhu Mo dan kelompoknya, berusaha menyelamatkan penguasa kota Wen. Alasannya sederhana, setelah mengkhianati dinasti Chu, penguasa kota Wen telah menjadi orang kepercayaan Sekte Dewa Darah dan memiliki banyak rahasia sekte tersebut. Jika penguasa kota Wen jatuh ke tangan divisi Zhaoxing, mereka pasti akan merancang berbagai cara untuk memaksanya berbicara. Ini adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Sekte Dewa Darah. Oleh karena itu, langkah besar Sekte Dewa Darah justru untuk menyelamatkan penguasa kota Wen. Di dalam kota Xuanfeng, Zhu Mo, menghadapi 7 musuh sendirian, mampu bertahan. Mengandalkan kultivasinya yang tak tertandingi, ia menerobos barisan musuh, mengirim Lin Bai dan yang lainnya untuk mengawal penguasa kota Wen pergi. Hati-hati, jaga dirimu. Lin Bai melirik Zhu Mo dan berbalik untuk pergi. Meskipun kultivasinya lebih rendah daripada Zhu Mo, ia masih berada di puncak alam Dewa Dao. Jika terjebak di sini, mengingat jumlah Sekte Dewa Darah yang sangat besar, Lin Bai akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Terlebih lagi, Lin Bai masih terluka, meskipun sudah sedikit pulih, tetapi belum sepenuhnya. Tinggal di sini tidak hanya akan sia-sia bagi Zhu Mo, tetapi juga akan menghalanginya. Dan tepat sebelum pertarungan, Zhu Mo berkata, jika kita bertarung, lakukanlah segala dayamu untuk menyelamatkan diri. Maka, ketika Zhu Mo menyuruh Lin Bai pergi, ia melakukannya tanpa ragu. 4 pendekar buah Tai Dao menangkap penguasa kota Wen dan melesat pergi keluar kota Xuanfeng. Di luar kota Xuanfeng terbentang hamparan pegunungan yang menjulang tinggi. Pegunungan ini terkenal di seluruh Kesu, sehingga dijuluki Pegunungan Xuanfeng. Kota Xuanfeng sendiri dinamai berdasarkan pegunungan tersebut. Pegunungan Xuanfeng sangat luas, salah satu pegunungan terbesar di Kesu, menyimpan harta karun langka dan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa suku iblis juga telah berakar di dalamnya. Dahulu kala, Pegunungan Xuanfeng telah menjadi tujuan populer bagi para pendekar Kesu. Banyak yang menjelajah ke pegunungan untuk merebut harta karun dari suku iblis dan menjualnya dengan harga tinggi. Kota Xuanfeng, yang awalnya merupakan perkemahan para petualang ini, perlahan-lahan berkembang menjadi sebuah kota. Lin Bai mengikuti keempat pendekar buah Tai Dao ke pegunungan Xuanfeng, terjun ke dalam miasma tanpa menoleh ke belakang. Semuanya, kami telah menunggu kalian. Tepat pada saat itu, di puncak gunung yang jauh di dalam pegunungan Xuanfeng, sekelompok prajurit kultus Dewa Darah berkumpul. Memimpin mereka adalah 5 Master Tai Dao Guo. Mendengar ini, Lin Bai terkejut. Kultus Dewa Darah ternyata telah menyiapkan penyergapan di dalam pegunungan Xuanfeng. Sepertinya bukan Tuan Zhu Mo yang secara paksa membuka jalan berdarah agar kita bisa melarikan diri,
melainkan iblis-iblis kultus Dewa Darah yang berencana melepaskan kita. Pisahkan kami, lalu kalahkan kami satu persatu. Keempat Master Tai Dao Guo yang mengawal Tuan Kota Wen langsung memahami rencana kultus Dewa Darah. Para prajurit yang mencapai ranah Tai Dao Guo bukanlah orang bodoh, sebaliknya, mereka sangat cerdas, dianggap sebagai yang terbaik. Ketika rencana ini terungkap, mereka langsung memahami implikasinya. Pikiran Lin Bai mencerminkan pikiran mereka. Ia juga curiga bahwa Sekte Dewa Darah sengaja membiarkan mereka meninggalkan kota Xuanfeng, berniat memisahkan mereka dari Zumo. Ini meresahkan. Ekspresi Lin Bai sedikit menggelap saat ia menatap para prajurit Sekte Dewa Darah dan 5 Master Ranah Tai Dao Guo yang bersembunyi di balik kabut di depan. Bagaimana mungkin ada begitu banyak Master Ranah Tai Dao Guo di Kesu? Tanya Lin Bai bingung. Biasanya, para Master Tai Dao Guo ini sulit ditemukan. Bagaimana mungkin ratusan dari mereka tiba-tiba muncul? Di kota Zenan, termasuk para Master Tai yang dikirim oleh negara Chu dan para Master dari Sekte Dewa Darah, jumlahnya lebih dari 60. Sekarang, lebih dari 10 orang lagi telah muncul di kota Xuanfeng dan pegunungan Xuanfeng. Hanya dalam satu hari, Lin Bai telah bertemu lebih dari 70 Master Tai Dao Guo. Itu lebih banyak daripada yang akan dilihat siapapun seumur hidup. Seorang pendekar Tai Dao Guo menjelaskan kepada Lin Bai, wilayah negara Chu sangat luas. 18 negara kekaisaran adalah tempat bertemunya takdir langit dan bumi. Tempat ini secara alami diberkati dengan orang-orang yang luar biasa dan pemandangan yang indah. Di 18 negara kekaisaran, keluarga-keluarga besar dan penguasa kota di setiap kota besar hampir semuanya adalah pendekar di ranah Tai Dao Guo. Ada berapa banyak kota di Kesu? Ada puluhan ribu kota, besar dan kecil, dan setidaknya 2000 di antaranya memiliki pendekar di ranah Tai Dao Guo. Petik 2. Kultus Dewa Darah telah lama berkomplot di Kesu, merusak banyak penguasa kota dan keluarga-keluarga besar. Menyatukan orang-orang ini secara alami akan membentuk kekuatan yang tangguh. Petik 2. Sebagian besar pendekar Tai Dao Guo yang kita lihat di hadapan kita dulunya adalah anggota keluarga-keluarga terkemuka di kota-kota besar Kesu. Itulah sebabnya mereka memakai topeng dan tidak berani menunjukkan wajah asli mereka. Setelah mendengar penjelasan ini, Lin Bai mengangguk dengan tiba-tiba tercerahkan. Dalam sekejap, Lin Bai mengerti. Bukan karena Lin Bai merasa memiliki terlalu banyak buah Tai Dao, melainkan karena perang antara Sekte Dewa Darah dan negara Chu telah mempersempit wawasan Lin Bai. Sekte Dewa Darah telah merusak keluarga dan penguasa kota dari ribuan kota di Kesu, menyatukan mereka dan membuat mereka mematuhi perintah Sekte Dewa Darah. Akibatnya, Lin Bai, yang terjebak di tengah pertempuran, secara alami bertemu dengan para pejuang di ranah buah Tai Dao. Misalnya, di kota Zenan, 10 pejuang buah Tai Dao yang mendampingi penguasa kota Wen untuk mendukung mereka hampir semuanya adalah penguasa dan leluhur keluarga-keluarga besar di kota-kota sekitarnya. Para Master Tai yang saat ini menghalangi Lin Bai di kota Xuanfeng dan pegunungan Xuanfeng juga hampir semuanya adalah leluhur dan penguasa kota dari keluarga-keluarga besar di beberapa kota di Kesu. Mereka mengenakan topeng karena takut mengungkapkan wajah asli mereka. Tuan-tuan, saya sarankan Anda untuk berhenti melawan. Mengapa tidak mengikuti saja teladan saya dan tunduk pada gereja suci? Penguasa kota Wen yang terikat berkata dengan dingin ketika melihat Lin Bai dan yang lainnya terhalang. Keempat prajurit Tai itu menatap dingin ke arah penguasa kota Wen, mata mereka dipenuhi dengan penghinaan dan hinaan. Penguasa kota Wen terus menggodanya, gereja suci selalu menghargai bakat. Selama kau dengan tulus tunduk, dan rencana gereja suci berhasil, kau pasti akan menerima kekayaan yang takkan pernah kau dapatkan seumur hidupmu. Diam, teriak seorang prajurit Tai, hei, apa kau pikir kami sepertimu, pengkhianat yang mencari kejayaan? Kezu adalah kampung halamanmu, tanah airmu. Bagaimana mungkin kau tega menyerahkannya kepada kultus Dewa Darah untuk dihancurkan? Bab 5194 Hukum Rimba. Kampung halaman, tanah air, hahaha. Penguasa kota Wen tertawa terbahak-bahak, tawanya dipenuhi kegilaan. Prajurit Tai Dao Guo mengumpat pelan, hei, buka matamu dan lihat. Mereka baru saja membantai seluruh kota prajurit. Kau pernah menjadi penguasa kota Wen, hatimu bersama penduduk kota itu. Melihat perilaku biadab seperti itu, tidakkah kau merasa sakit? Wajah penguasa kota Wen tiba-tiba berubah garang, dan ia berkata, di dunia seni bela diri, yang kuat dihormati, dan yang lemah dimangsa oleh yang kuat. Ini adalah kebenaran abadi. Apakah kalian semua belum memahami kebenaran ini? Keempat prajurit Tai Dao Guo mengerutkan kening mendengar ini, tidak dapat memikirkan kata-kata untuk membantahnya.
Lin Bai, yang telah lama terdiam, perlahan berkata, di dunia seni bela diri, yang lemah dimangsa oleh yang kuat, tetapi ini tidak memberimu alasan untuk membantai orang yang tidak bersalah, juga tidak memberimu alasan untuk menindas yang lemah. Kata-kata Lin Bai bergema di benak keempat prajurit Tai. Penguasa kota Wen melirik Lin Bai dan terkekeh pelan, namamu Lin Bai, kan? Murid Sekte Tianshui. Kau masih muda, kau akan mengerti. Lihatlah ke seluruh dunia ini, orang berkuasa mana yang tidak menganggap semua makhluk hidup sebagai tak berharga. Belum lagi negeri-negeri yang jauh, ambil saja negara Chu. Setiap hari, kalau bukan puluhan juta, maka jutaan prajurit mati di tangan divisi Zhaoxing, kan? Kalau aku seorang pembantai, lalu apa itu divisi Zhaoxing? Iblis pembunuh. Penguasa kota Wen mencibir. Lin Bai pernah mendengar dari Zumo sebelumnya bahwa para prajurit divisi Zhaoxing tersebar di seluruh negeri Chu, membantai ribuan pengkhianat setiap hari. Menurut penalaran penguasa kota Wen, klaim bahwa divisi Zhaoxing membunuh banyak orang masuk akal. Bisakah dunia seni bela diri bebas dari aturan? Bisakah dinasti iblis bebas dari sila? Lin Bai menatap penguasa kota Wen dan bertanya. Entah itu dinasti di dunia fana atau sekte di dunia seni bela diri, entah itu kota di dunia seni bela diri atau dinasti di dunia iblis, mereka semua punya aturan dan hukum besinya sendiri. Karena kau sudah menyentuh hukum besi, kau harus membayar harganya. Lin Bai berkata dengan serius, bahkan dunia ini pun punya aturannya sendiri. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan magis hebat yang telah mencapai puncak kultivasi pun tak luput dari kematian ketika umur mereka berakhir. Jika mereka tak ingin mati, mereka harus tunduk pada gemuruh aturan langit dan bumi. Ini aturannya. Penguasa kota Wen terkejut dengan kata-kata Lin Bai dan berkata, aku tak mau menuruti aturan orang lain, aku hanya ingin membuat aturanku sendiri. Ada perbedaan di antara keduanya. Lin Bai tertawa, jika kau membantu Sekte Dewa Darah menggulingkan dinasti Chu, bisakah kau menjadi pemimpin Sekte Dewa Darah? Bisakah kau menjadi kaisar baru dinasti Chu? Tidak bisa. Kultus Dewa Darah punya pemimpin sendiri. Lagi pula, kau hanyalah antek kultus Dewa Darah. Sekalipun kultus Dewa Darah berhasil merebut tahta suatu hari nanti dan menjadi penguasa baru wilayah Chu, kau tetaplah seekor anjing. Kau sudah bersusah payah untuk tidak mengabdi pada dinasti Chu sebagai antek, tetapi malah membuat Zhou Ze mengabdi pada kultus Dewa Darah sebagai anjing. Bukankah ini bodoh? Mata keempat prajurit Tai Daoguo tiba-tiba berbinar, dan mereka mengacungkan jempol pada Lin Bai dan berkata, bagus sekali, sahabat kecil Lin Bai. Penguasa kota Wen sangat marah mendengar ucapan Lin Bai, dan memelototinya dengan tajam, berkata, dasar bocah berlidah tajam, saat kultus suci menangkapmu, mereka akan mencabut semua gigimu dan melihat seberapa tajamnya dirimu. Daripada menceramahiku, lebih baik kau pertimbangkan situasimu sendiri. Kalian sudah terjerat, mustahil untuk lolos. Penguasa kota Wen terkekeh sinis. Lin Bai dan keempat Master Tai Daoguo mendongak dan melihat 5 prajurit Tai Daoguo di puncak, memimpin ratusan prajurit alam Daoshen, menyerbu ke arah mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Para senior, apakah kalian punya ide? Lin Bai bertanya kepada keempat Master Tai. Salah satu tetua menjawab, kami telah meminta bantuan dari kota Qinglian, dan mereka telah menerima pesan kami, tetapi bala bantuan akan membutuhkan waktu untuk tiba di pegunungan Xuanfeng. Kita harus menemukan cara untuk menahan mereka. Jangan melawan terlalu keras, simpan kekuatan kalian dan hadapi mereka. Begitu bala bantuan tiba, kita bisa membalikkan keadaan. Lin Bai sudah menduga bahwa Zumo telah meminta bantuan dari kota Qinglian. Lagi pula, peristiwa besar seperti itu pasti akan menarik perhatian kota Qinglian. Setelah menerima permintaan bantuan, mereka pasti akan segera diberangkatkan. Zumo memberitahu Lin Bai dan yang lainnya untuk menyelamatkan nyawa mereka terlebih dahulu. Inilah alasannya, selama mereka bisa bertahan sampai bala bantuan tiba, kelompok kumuh dari Sekte Dewa Darah itu bukanlah tandingan mereka. Teman muda Lin Bai, tolong bawa He Yi bersamamu. Kami akan menjerat para prajurit Tai Daoguo ini. Kata salah satu dari mereka. Jangan khawatir, tali pengikat naga pada He Yi disucikan secara pribadi oleh Master Sumo. Tanpa mantra Master Sumo, tali itu tidak akan mudah lepas. Petik 2. Bahkan dengan kultivasi He Yi yang tak terbayangkan, dia tidak akan bisa lepas dalam waktu dekat tanpa bantuan dari luar. Mendengar saran ini, Lin Bai langsung setuju. Jika kebuntuan berlanjut, tak seorang pun dari Lin Bai dan anak buahnya akan selamat. Seperti kata pepatah, semut dapat dengan mudah membunuh gajah. Dalam pertempuran tanpa henti seperti itu, bahkan dewa pun akan kelelahan sampai mati. Segera,
Lin Bai meraih tali pengikat naga pada penguasa kota Wen, berbalik, dan melesat ke arah lain. Rencana Sekte Dewa Darah adalah memisahkan Lin Bai dan yang lainnya, lalu mengalahkan mereka satu persatu. Mengetahui itu jebakan, Lin Bai dan yang lainnya terpaksa terjun ke dalamnya. Sekte Dewa Darah tidak menawarkan alternatif lain. Mereka harus tetap bersama dan kalah jumlah oleh Sekte Dewa Darah. Atau melarikan diri secara terpisah, hanya untuk dikalahkan satu persatu. Lin Bai dan yang lainnya tahu bahwa melarikan diri secara terpisah adalah pilihan terburuk, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Setidaknya dengan melarikan diri secara terpisah, mereka masih bisa bernegosiasi dengan mereka untuk sementara waktu, menunggu bala bantuan tiba. Jika mereka tetap bersama, mereka hanya akan terdorong menuju kehancuran, selangkah demi selangkah. Di permukaan, rencana Sekte Dewa Darah tampak sukses besar. Lin Bai, ditemani oleh penguasa kota Wen, menaiki pedang terbangnya, berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung menuju ke kedalaman pegunungan Xuanfeng. Pelarian yang cepat. Ini sepertinya, metode Sekte Iblis Pedang Terbang, kan? Ini teknik pengendalian pedang Sekte Iblis Pedang Terbang. Bukankah Tuan Muda Lin Bai murid Sekte Tianshui? Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan Sekte Iblis Pedang Terbang? Keempat pendekar buah Tai Dao tercengang ketika melihat teknik melarikan diri Lin Bai. Lupakan semua itu untuk saat ini. Setidaknya Tuan Muda Lin Bai memiliki teknik pengendalian pedang. Bahkan seorang pendekar di alam buah Tai Dao pun harus mengerahkan upaya yang cukup besar untuk mengejarnya. Selama kita bisa bertahan sampai bala bantuan tiba, kita akan selamat. Mari kita selesaikan masalah mendesak ini dulu. Keempat pria itu berbalik, masing-masing memancarkan aura yang dahsyat. Kekuatan buah Tai Dao berdesir bagai kekuatan surga, mengalahkan para pendekar Dewa Dao dari Sekte Dewa Darah. Bab 5195 Rubah Liar. Di medan perang Tai Dao Guo, hanya ada sedikit hal yang bisa diintervensi Lin Bai. Jika tidak hati-hati, ia mungkin tidak akan bisa membantu rekan-rekannya, malah akan menimbulkan masalah bagi mereka. Terlebih lagi, ketika Lin Bai sendirian, ia dapat menggunakan semua keahliannya dengan mudah. Jadi, ketika mereka meminta Lin Bai untuk membawa pergi penguasa kota Wen terlebih dahulu, Lin Bai sama sekali tidak ragu dan pergi bersama penguasa kota Wen terlebih dahulu. Namun, para prajurit kultus Dewa Darah datang untuk menyelamatkan penguasa kota Wen. Ketika mereka melihat Lin Bai membawa pergi penguasa kota Wen, mereka segera mengirim prajurit untuk memburunya. Untungnya, kemampuan mengendalikan pedang Lin Bai cukup cepat. Bahkan seorang prajurit di ranah Tai Dao Guo pun tidak dapat menemukan jejak dan lokasi Lin Bai dalam waktu singkat. Di mana dia? Orang ini benar-benar tahu teknik pedang Sekte Iblis Pedang Terbang. Aneh sekali. Mungkinkah orang ini murid Sekte Iblis Pedang Terbang? Tapi aku belum pernah mendengar tentang murid Sekte Iblis Pedang Terbang di wilayah timur. Para prajurit kultus Dewa Darah yang datang untuk memburu Lin Bai menatap hamparan pegunungan tak berujung di depan, dan raut wajah muram terpancar di wajah mereka. Jika mereka kehilangan Lin Bai sekarang, bagaimana mereka bisa menemukan jejaknya di masa depan? Beritahu Tuan Pelindung, dan biarkan dia menemukan solusi. Para prajurit yang datang untuk memburu Lin Bai bubar dan mencari untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan jejak Lin Bai. Dalam keputusasaan, mereka meminta bantuan Tuan Pelindung. Setelah beberapa saat, Tuan Pelindung menjawab. Apa yang Tuan Pelindung katakan? Salah satu prajurit bertanya. Prajurit yang menerima jawaban berbisik, penjaga berkata kita harus melanjutkan pengejaran. Dia telah mengirim pesan kepada 3 klan iblis yang kuat di pegunungan Xuanfeng untuk membantu kita menemukan orang ini. 3 klan iblis di pegunungan Xuanfeng telah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan sangat mengenal daerah ini. Seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk menemukan orang ini. Segera, sekelompok prajurit bubar, mencari secara terpisah. Sebilah pedang terbang berkelebat, menukik melintasi puncak gunung. Dengan kendali pedang penuh Lin Bai, pedang terbang itu langsung melesat jutaan mil. Namun, bahkan dengan kecepatan pedang itu, bahkan pada jarak jutaan mil, ia tetap tak mampu lolos dari pegunungan Xuanfeng. Pegunungan Xuanfeng terlalu luas. Tempat ini seharusnya aman untuk saat ini. Lin Bai mendarat di puncak gunung bersama penguasa kota Wen. Menengok ke belakang, mereka hanya melihat langit biru dan awan putih, tak ada tanda-tanda pengejar. Penguasa kota Wen melotot tajam ke arah Lin Bai. Setelah pertengkaran mereka sebelumnya, ia tahu ia bukan tandingan Lin Bai dan tak ingin membuang waktu lagi dengannya. Lin Bai menemukan sebuah gua di puncak gunung setempat dan untuk sementara menempatkan penguasa kota Wen di sana. Ia juga memasang beberapa susunan sihir kecil di sekitar gua untuk menyembunyikannya dari pandangan publik.
Duduk bersila di pintu masuk gua, Lin Bai mengambil ramuan penyembuh dari tas penyimpanannya dan mulai menyembuhkan luka-lukanya perlahan. Sementara itu, Lin Bai dengan waspada mengamati setiap gerakan di sekitarnya, waspada terhadap serangan mendadak. Sekarang yang harus dilakukan Lin Bai hanyalah menunggu. Menunggu badai berlalu, menunggu bala bantuan dari kota King Lian tiba. Begitu pasukan itu tiba, semua masalah akan terpecahkan. Kau tidak bisa kabur, bisik penguasa kota Wen kepada Lin Bai, tampak bosan. Lin Bai duduk di pintu masuk gua membelakanginya, tak bergerak seperti batu, dan mengabaikannya. Penguasa kota Wen mencibir, dengan nada mengejek dalam suaranya, aku tahu banyak tentang Sekte Dewa Darah, jadi mereka pasti akan melakukan apapun untuk menyelamatkanku. Sekeras apapun kau melawan, mereka tidak akan membiarkanmu kembali ke kota King Lian bersamaku. Mendengar kata-kata penguasa kota Wen, wajah Lin Bai menjadi dingin. Pantas saja penguasa kota Wen tidak menunjukkan tanda-tanda panik ketika ia ditangkap di kota Zenan. Ia sudah lama tahu seseorang akan menyelamatkannya. Krak, krak, krak. Saat itu, Lin Bai tiba-tiba merasakan seseorang di luar gua menginjak lingkaran sihir yang telah ia buat. Tak lama kemudian, seekor rubah liar, yang memiliki kultivasi alam pil ilahi, muncul di depan gua. Matanya, yang berkilau dengan kecerdasan layaknya manusia, menatap Lin Bai, perlahan menampakkan ekspresi ketakutan. Sesaat kemudian, rubah itu berlutut, mendekap kaki depannya, dan bersujud berulang kali kepada Lin Bai. Ia tampak seperti memohon belas kasihan. Sepertinya rubah itu tahu ia bukan tandingan Lin Bai, jadi ia memohon lebih dulu, berharap Lin Bai akan mengampuni nyawanya. Apakah ini guamu? Tanya Lin Bai dingin. Rubah itu mengangguk kecil. Maaf, aku harus tinggal di sini sebentar sebelum menyelamatkanmu. Jelas Lin Bai. Rubah itu membungkuk berulang kali sebagai tanda setuju. Silakan, kembalilah setengah bulan lagi dan aku akan mengembalikan guamu. Kata Lin Bai. Rubah liar itu mengangguk berulang kali, lalu berbalik dan berlari ke pegunungan dan hutan, menghilang tanpa jejak. Lin Bai kembali melihat ke dalam gua. Memang ada banyak bulu rubah di dalamnya, yang tampak seperti gua rubah. Setelah membiarkan rubah liar itu pergi sementara, Lin Bai tidak senang lama-lama. Tiba-tiba, mata Lin Bai berbinar, berbalik dan berjalan ke dalam gua, meraih penguasa kota Wen, menginjak pedang terbang, dan menghilang di balik awan. Setengah jam setelah Lin Bai pergi, sekelompok orang kuat yang memancarkan energi iblis mengerikan datang ke gua ini. Mereka masuk, tetapi tidak menemukan jejak Lin Bai. Di samping mereka kebetulan ada rubah liar yang baru saja dilihat Lin Bai. Sepertinya dia menyadarinya dan melarikan diri lebih dulu. Seorang pria parubaya yang tampan dalam kelompok itu memandang awan dan berkata dengan suara rendah. Sebarkan beritanya, suruh semua anggota klan rubah roh di pegunungan Xuanfeng mengawasi orang ini. Orang ini adalah seorang kultivator pedang, sangat kuat, dan ahli dalam teknik pengendalian pedang, membuatnya mudah dikenali. Kemudian, pria parubaya yang sangat tampan itu, ditemani sekelompok prajurit yang kuat, meninggalkan daerah itu. Jauh di dalam awan, Lin Bai berdiri di atas pedang terbang, mengamati setiap gerakan di bawahnya dengan ekspresi dingin. Semuanya mengonfirmasi kecurigaannya. Para iblis di pegunungan Xuanfeng memang memiliki hubungan dengan kultus Dewa Darah. Setelah kultus Dewa Darah dihancurkan, banyak yang melarikan diri dari kejaran divisi Zhaoxing, bersembunyi di pegunungan dan hutan lebat. Pegunungan Xuanfeng adalah pegunungan yang terkenal di Kesu, dan tentu saja, merupakan surga bagi para pemimpin kultus Dewa Darah. Saat bersembunyi, mereka tak terhindarkan bertemu dengan para iblis di pegunungan Xuanfeng. Kini, dengan kebangkitan kultus Dewa Darah, yang telah merusak sebagian besar kota Kesu, Lin Bai meragukan bahwa tidak ada anggota kultus Dewa Darah di antara para iblis di pegunungan Xuanfeng. Memang, dugaan Lin Bai benar. Suku-suku iblis di pegunungan Xuanfeng telah lama bergabung dengan kultus Dewa Darah. Ada 3 suku iblis utama di pegunungan Xuanfeng, Rubah Roh, Harimau Iblis, dan Elang Naga. Ketiga suku iblis ini telah tinggal di pegunungan Xuanfeng selama bertahun-tahun, dan suku mereka dipenuhi dengan individu-individu yang kuat. Bahkan ada 1 atau 2 ahli di alam buah Tai Dao. Pria parubaya yang baru saja melacak mereka adalah ahli rubah roh. Dengan bantuan suku iblis, sepertinya kita tidak bisa bersembunyi di pegunungan Xuanfeng lebih lama lagi. Mata Lin Bai menyipit. Ia tidak pergi bersama penguasa kota Wen. Sebaliknya, ia menunggu sampai para ahli rubah roh pergi sebelum kembali ke gua.